menginginkan keselamatan, bebas dari kerugian, ingin masuk surga, maka 4 hal ini tunggangi dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya kita beriman, mengerjakan amal soleh, itu amalan kita baru 50%. Kalau dosanya juga 50%, kemana tempatnya? Tapi ketika menggunakan inna, seakan-akan Nabi ingin memberikan isyarat, ada orang-orang yang ketika disampaikan info ini menyepelekan, nah ini gampang. Ini biasalah, ya. Maka kalau Anda menemukan ayat Quran atau hadis menggunakan inna, maka berikan perhatian 2 kali lebih dalam dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum. Sungguh Allah tidak akan pernah menilai dari keadaan fisik kita. Wala ila suwarikum. Juga tidak dalam keadaan penampilan kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Tapi yang akan Allah nilai dalam setiap liku kehidupan kita adalah keadaan hati kita dan amal yang kita kerjakan. Walakin yanzuru ila qulubikum, akan tetapi Allah akan menilai keadaan hati kita. Nanti kita akan bahas apa maksudnya. Wa amalikum, dan berapa banyak amalan yang telah kita temui dalam kehidupan. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Silahkan nanti dibuka di nomor hadis 2564. Ya. Saya pernah jelaskan di awal pertemuan kita, Riyadhus Shalihin ini bukan kitab hadis. Ingat, bukan kitab hadis, tapi kitab hadis pilihan. Ya, jadi ada masdar, ada marja', ada sumber primer, ada sekunder. Ini sumber sekunder. Ya. Di hadis pilihan itu hadis-hadis yang diambil dari kitab-kitab primer, kitab-kitab induk, kemudian dikumpulkan demi kepentingan-kepentingan tertentu. Jadi kaidahnya kalau Anda mengambil hadis pilihan itu harus dirujuk lagi ke kitab induknya. Ya, nah ini hadis tadi didapati di hadis Muslim nomor hadis 2564. Baik, mari kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mohon sabar ya, karena kajian kita akan selalu membahas ya dengan metode analitis ya, tahlili. Kita akan analisis setiap huruf-huruf dan kalimatnya. Inna Allah sering diartikan sesungguhnya Allah. Jadi kalau kata inna itu sering diartikan dengan sesungguhnya, sungguh. Baik. Itu baru terjemah. Sekarang kita baca pakai ilmunya. Inna itu kalau kita bahas di ragam kaidah ilmu bahasa Arab, ya, ilmu bahasa Arab umumnya itu terbagi 4 bagian. Ya, ada 4 bagian. Seperti pernah kita ulas juga, ada ilmu nahwu, ada ilmu saraf, ada ilmu balaghah, dan ada adab. Secara 4 bagian, secara umumnya. Nanti masing-masing terbagi lagi. Balaghah dibagi 3 lagi misalkan. Ada ilmu amali, ilmu bayan, ilmu badi'ah. Ilmu adab dibagi lagi nanti. Ada adab yang terkait dengan sastranya, ada dengan syairnya, ada arudnya. Arud saja ada 16 cabang ilmu lagi. Nah, pembahasan tentang inna, anna, itu ada dalam pembahasan ilmu nahwu. Ilmu nahwu, ya. Baik, perhatikan. Disebut inna itu atau anna itu disebut dengan harfu taukidin wa nasbin. Ya. Huruf yang berfungsi untuk menguatkan makna. Ya. Jadi kalau misalnya di kultur bahasa Arab Anda menemukan satu keadaan yang saat disampaikan informasinya dalam keadaan ini ternyata diragukan oleh pendengarnya atau disepelekan, maka orang Arab akan mengungkapkan katanya dengan tambahan huruf inna. Misal, saya ingin katakan misalnya dalam bahasa Arab, fil masjid. Maaf, saya hapuskan. Fil masjid. Kitabun. Di masjid ada satu buku, ya. Lalu orang ragu, masa sih? Kayaknya nggak saya temukan gitu setiap saya ke situ. Ya. Saya ragu. Ya.
Maka dalam bahasa Arab, ketika seseorang ragu terhadap satu informasi, maka dia tambahkan inna di depannya untuk meyakinkan dan menguatkan. Inna fil masjid kitab. Inna fil masjid kitaban. Inna tambah inna. Jadi kalau Anda menemukan orang Arab mengatakan inna, artinya dia sedang bersungguh-sungguh, serius dia ingin meyakinkan kita. Atau misalnya ingin menunjuk sesuatu yang infonya disepelekan, dianggap remeh gitu. Misal, fil masjid hudun, Masya Allah. Di dalam masjid hudun, pasti tenang, tertib, ya, tenang, ya, tidak banyak ribut yang tidak jelas dan sebagainya. Masya Allah. Lu orang menyepelekan, gitu aja dianggap pusing. Ya, Masya Allah, ya. Bisa diatur soundnya untuk menyesuaikan. Begitu saja dianggap pusing, biasa saja, ya. Zaman Nabi saja biasa, di Masjidil Haram aja banyak yang ngobrol, misal, ya, dia menyepelekan. Maka dengan itu, kalau kita ingin tingkatkan, misalnya, tingkatkan kualitas pembicaraan kita untuk meyakinkan dia, maka tambah inna di depannya. Inna fil masjid hudu'an. Ya. Hijab itu muhimun, hijab itu penting. Lalu ada orang mengatakan, kata siapa, yang penting pakaian terhormat saja, misalnya. Nah, tambah inna depannya, innal hijaba masyru'an. Ya. Sungguh atau muhimun, ya. Sungguh hijab itu penting, jangan disepelekan, ya. Jelas sampai sini? Baik. Nah, ini kalimat inna. Kita ambil contoh di Quran saja, langsung kita ambil Qurannya. Wal 'asr. Kemudian innal insana lafi khusr. Ya. Demi masa, demi waktu yang selalu dilalui oleh setiap orang. Asar itu bukan waktu sore, ya. Ya, masa kalau sore, seringkali orang keliru memahami. Asar itu bukan waktu sore. Asar itu, ya, itu dalam bahasa Arab berarti setiap waktu yang selalu kita lewati, kita lalui. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fa huwa asrun. Setiap waktu yang kita terus lalui dalam bahasa Arab disebut dengan asrun. Asrun, sekarang pun asrun. Secara bahasa, secara umumnya. Nah, kata Allah, ada orang-orang yang rugi dalam perjalanan waktunya. Dikasih kesempatan tidak digunakan, rugi kata Allah. Rugi. Ya. Innal insana lafi khusr. Kamu kira kamu anggap sepele? Saya tidak rugi kok. Bisnis saya lancar aja ini. Ya, Masya Allah, bisnis saya lancar. Pekerjaan saya luar biasa. Saya baru dilantik promosi jabatan. Siapa yang rugi? Masya Allah, kata Allah, illal ladzina amanu. Kami tidak bicara tentang kerugian dunia. Dunia itu kecil, nggak ada nilainya. Sayapnya pun tidak setara dengan itu. Illal ladzina amanu, kata Allah, kecuali orang beriman. Artinya orang-orang yang dalam hidupnya tidak pernah memiliki iman, itu orang rugi. Satu, dia rugi. Allah nggak peduli mau itu ujian loh dalam hidup, ya. Kedudukan tinggi kah, harta banyak kah, Masya Allah, itu nggak ada nilainya. Nilai kalau nggak ada iman itu rugi. Lalu Allah saking sayangnya pada orang-orang ini diberikan kesempatan. Saya beri kesempatan sehari 24 jam untuk menemukan iman ini. Nggak dicari juga. Padahal Allah perdengarkan kalimat di telinganya minimal 5 kali dalam sehari, dan lafaz ini tidak pernah berhenti. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masya Allah. Dari galaksi Al-Ihsan adzan selesai, langsung ke Baitur Rahim galaksi nyambung lagi, sampai ke As-Salam nyambung lagi. Ini putus Al-Ihsan Jaga Permai, ini putus sampai ke semuanya. Ternyata 24 jam itu tidak pernah putus lafaz adzan. Dari Mesir selesai adzan, Libya adzan, Libya selesai Tunis adzan, Tunis selesai Algeria adzan, nyebrang ke Italia, ke Spanyol, ke Prancis. Itu 24 jam, satu-satunya lafaz yang tidak pernah putus di muka bumi, panggilan adzan. Diperkenalkan, saya Allah, saya Tuhan yang wajib disembah, saya yang super, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Diperkenalkan syahadat. 24 jam tanpa putus diperdengarkan kalimat Allah, diberikan kesempatan beriman, gak diambil juga. Itu rugi, kata. Rugi. Ya. Yang paling menarik, ini yang paling menarik. Illal ladzina amanu, kalau berhenti sampai di sini saja ayatnya selesai, berarti setiap orang yang beriman itu tidak rugi. Ya. Ternyata keuntungannya belum menutup kerugiannya. Misal, kalau dari 100%, ya. Illal ladzina amanu, kalau sampai sini saja berarti ini nilainya 100%. Ternyata tidak sampai sini. Wa amilus shalihat, yang beriman pun itu belum bisa untung, belum setara dengan keselamatan dirinya, kecuali imannya dibuktikan dengan beramal saleh. Amal saleh, Masya Allah. Amal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syarat pertama untuk masuk surga,
Jadi kalau ini diambil bisa 50%, kita belum bahas keseluruhan ayatnya. Bisa, kalau kita bagi dua, ini 50%, ini 50%. Jadi Anda bayangkan, orang beriman pun kalau tidak beramal soleh, itu belum aman. Apalagi yang tidak beriman. Dan jadi masalah, maaf, apakah setiap orang beriman sudah beramal soleh? Coba cek diri kita sampai dengan barusan sholat sunnah itu. Sholat kita saja, berapa sekian sholat yang kita tunaikan yang sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu baru amalan harian. Bahkan peringatan Quran mengatakan, perhatikan, ada orang-orang sholat bermasalah, ada dicela itu, dicela dan disebut celaka oleh Quran. Fawailul lil musallin, tadi dibacakan dalam sholat maghrib. Dan celaka orang sholat saja bisa celaka, maka bagaimana dengan yang tidak sholat? Kita bayangkan itu ya. Ya. Jadi ketika Allah mengungkapkan, menyandingkan iman dengan amal saleh, itu tandanya tidak cukup kita beriman saja. Anda harus berlomba untuk meningkatkan itu. Ya. Makanya Allah berikan pada setiap orang sesuai dengan kapasitasnya bekal untuk beramal saleh. Masya Allah, ada yang dititipkan kedudukan, bukan untuk dibanggakan. Kalau cuma membanggakan, yang dulu udah banyak kedudukan dia tuh, ya. Lebih tinggi lagi dan lebih hebat. Ada Fir'aun raja sampai ngaku Tuhan. Ya, jadi kalau ada orang-orang sekarang dikasih kedudukan merasa hebat, itu ketinggalan zaman. Dulu sudah ada dan tenggelam juga. Allah titipkan kedudukan itu untuk membuat polisi yang baik, kebijakan-kebijakan beramal soleh dengan itu. Mumpung Anda jadi RT, besok lusa belum tentu dipilih lagi. Ya. Maka bikin dari sekarang kebijakan yang bagus, ajak keluarga, bikin surat aja. Ya mau atau enggak terserah mereka, bikin surat ajakan untuk sholat subuh ke masjid berjamaah. Masya Allah, dengan surat Anda yang Anda keluarkan, 3 orang aja ingat tentang itu ke masjid, Anda dapat pahalanya itu. Nggak usah dipikirin urusan Allah menggerakkan hati orang untuk ke masjid, yang penting Anda sudah buat dan jadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayang. Kalau cuma ngurus dunia, nggak ada nilainya. Mumpung Allah kasih tuh. Ayo para RT, RW macam-macam, ya. Daripada buang-buang waktu bikin spanduk, pasang foto, gini macam-macam, ya nggak ada nilainya. Ya. Masya Allah, begitu diangkat, pasang foto dari Sabang sampai Merauke, besoknya dari Sabang. Bisa terjadi gitu ya. Hati-hati, jadi manfaatkan, dikasih harta, gunakan. Ya, gunakan. Kan sering saya katakan, orang paling kaya dulu sudah ada disinggung di Quran, namanya Korun. Hartanya banyak. Kunci berangkasnya saja di bawah 10 orang, nggak kuat ngangkatnya, saking kayanya. Setiap berjalan kemana-mana, itu 10 orang Pak di belakangnya, paling minimal, paling sedikit. Ini saya, ini kunci saya, sombong. Kaya, sombong. Ya. Sudah ada tuh, jadi orang kaya sombong itu pengusaha hitam dulu sudah ada. Kalau sekarang ada orang kaya nggak sekaya Korun sombong, keterlaluan itu dan ketinggalan zaman. Ketinggalan, sudah ada yang dulu gitu. Ya, jadi Allah sadarkan, kami titipkan harta ini, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kami titipkan ini untuk cari bekal, bukan untuk pamer. Ya, ini sayang, karena Anda nggak punya potensi amal yang bagus lagi selain yang ini nih, masa nggak digunakan juga gitu. Ya, makanya rahmatullah. Karena itu syarat untuk masuk surga tidak cukup dengan iman. Kalimat surga pertama kali di Quran Al-Baqarah ayat 25, posisi paling kanan sebelah atas itu selalu mengungkapkan 2 hal ini. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Berikan kabar gembira. Masya Allah, belum masuk surga sudah dikasih kabar gembira. Jadi kalau Anda menginginkan bagian dari orang mendapat kabar gembira ini, Anda tunaikan ini aja 2 dulu. Ya. Wa basyiril ladzina amanu, berikan kabar gembira pada orang-orang yang telah beriman, wa 'amilus shalihat. Kemudian dia aktualkan keimanannya, dia aktualisasikan dengan banyak mengerjakan amal saleh. Jadi tidak cukup surganya mengatakan dalam riwayat Quran yang disampaikan pada kita, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak cukup iman saja, tidak cukup amal saleh saja. Jadi kalau ada orang beramal saleh, bisa, tapi tanpa iman, itu pun tidak akan ke surga juga. Ya. Itu Allah akan balas, saking adilnya akan dibalas di dunia, di akhirat tidak ada. Itu ada di Quran surah ke-25 ayat 23. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Dan bila ada orang-orang non-muslim yang tidak punya iman, dia berbuat baik saat di dunia, ikut-ikutan bangun, nyumbang, bikin macam-macam dan sebagainya, perbaiki jalan, itu saking sayangnya Allah dengan sifat rahmannya itu dibalas saat di dunia, diberikan apresiasi, bahkan tidak sedikit mendoakan mudah-mudahan dapat hidayah, mudah-mudahan mau masuk Islam, itu dibalas. Tapi kalau dia tidak mau beriman juga sampai ke akhirat, faj'alnahu haba'an manthura, kami akan jadikan semua itu sebagai debu yang berterbangan. Itu inna ya. Dan ternyata maaf, ini iman balik 25%, amal soleh balik 25%. Belum selesai. Yang ketiganya watawasaw bil haqq, 25% lagi. Watawasaw bis sabr, 25% lagi.
Jadi kalau Anda menginginkan keselamatan, bebas dari kerugian, ingin masuk surga, maka 4 hal ini tunggangi dalam kehidupan. Jadi kalau misalnya kita beriman, mengerjakan amal soleh, itu amalan kita baru 50%. Kalau dosanya juga 50%, kemana tempatnya? Itu ya. Baik. Inna. Ketika lafaz inna di hadis ini disandingkan dengan Allah. Innallaha. Ini artinya Allah ingin menerangkan kepada kita melalui lisan Rasulnya bahwa ada informasi yang akan disampaikan, Anda jangan sepelekan. Ini penting. Karena itu menggunakan inna. Ini poinnya. Innallaha. Bisa Nabi mengatakan begini, Allah la yanzuru ila ajsamikum, atau la yanzurullahu ila ajsamikum. Tapi ketika menggunakan inna, seakan-akan Nabi ingin memberikan isyarat, ada orang-orang yang ketika disampaikan info ini menyepelekan. Nah, ini gampang. Ini biasalah ya. Maka kalau Anda menemukan ayat Quran atau hadis menggunakan inna, maka berikan perhatian 2 kali lebih dalam dibandingkan dengan kalimat-kalimat yang lain. Jelas ya? Baik. Bismillah. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Sungguh Allah, ya, yakinkan pada dirimu, ya, jangan pernah ragu, jangan sepelekan, Allah itu tidak akan pernah menilai keadaan fisik kita. Nah, bahasanya menggunakan yanzuru. Dari kata nazara. Quran surah 88 ayat 17 kalau saya tidak keliru. Insyaallah hafal kita ayatnya. Al-Ghasyiyah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat. Saya boleh hapus dulu dia. Bagian. Apa artinya nazara? Nazara yanzuru, ya, sering diartikan dengan melihat, memperhatikan. Dan dalam bahasa Arab melihat itu banyak. Ra'a itu melihat. Ra'a, yara, nazara, basara. Sekarang kita fokus kepada satu kata saja. Ya, yang lainnya kita tepikan dulu. Bapak Ibu sekalian, nazara dalam bahasa Arab itu setidaknya mengandung arti melihat secara komprehensif. Ya. Makanya diterjemahkan dengan singkat memperhatikan, melihat dengan utuh, teliti. Jadi melihat secara utuh, Masya Allah, dan teliti. Bisa. Jadi apa? Papan tulis itu ro'a dalam bahasa Arab, ro'a. Tapi ketika Anda lihat dari sudut-sudutnya, ini papan tulis sebelah sininya ukurannya sekian, ini ada pelapisnya, ini ada karetnya, ini ada roda putarannya di sini sampai ke bawahnya, terus secara utuh seluruhnya. Nah, itu bahasa Arab yang disebut dengan nazara. Tidak cukup sampai sini. Lalu Anda teliti, misal ini kenapa menggunakan kakinya seperti ini, kenapa dipakai rodanya, apa fungsinya, apa aplikasinya dalam penggunaannya, itu nazara namanya. Jelas di sini? Masya Allah, ketika Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, apakah tidak ada di antara manusia itu bisa membandingkan penciptaan dirinya dengan penciptaan unta? Saking jelinya Allah menciptakan unta, teliti dari setiap bagian atas sampai dengan ujungnya. Kenapa unta? Nanti satu kali Anda bisa cek ya. Saya beri gambaran begini, kalau sempat, cobalah satu kali kajian tafsirnya main-main, praktek tafsir Quran. Kami pernah praktekkan waktu di Tripoli, termasuk di Indonesia. Kita ajak teman-teman kumpul, ada 2 bis dengan beberapa kendaraan. Masya Allah, kajian tafsir di kebun binatang Ragunan. Ya betul, di kebun binatang Ragunan. Temanya mengeluarkan semua hewan yang ada di Quran. Keluarkan. Masya Allah, kita bikin kelompok. Ada kelompok kera, ya, tulis kelompok kera, sifulan. Ada kelompok unta, sifulan. Ada kelompok gajah, sifulan. Ketika kita berikan kesempatan, silahkan analisis. Misal Al-Baqarah 65, ya, ketika Allah berfirman mengutuk orang-orang Yahudi menjadi kera. Kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kera yang hina. Coba analisa ada apa tuh di kera sampai dikutuk menjadi kera. Kenapa tidak dikutuk menjadi tikus saja misalnya? Kok harus kera? Ada apa dalam kera itu? Itu menarik Pak, Masya Allah. Ketika dianalisis, ternyata sikap-sikap dan perilaku dalam kehidupannya itu mirip-mirip hewan itu. Gak percaya silahkan ya, analisis sendiri, nanti bandingkan, perhatikan ya. Itu ketika laporan mereka menyampaikan hasilnya, kami lempar dengan makanan
pisang, tangkap kiri. Lempar lagi, tangkap dengan dua kaki. Kalau sudah bosan di daerahnya, caplok daerah orang lain. Tapi kalau ada kera yang lain datang, langsung diusir, diperangi. Nah, itu salah satunya. Makanya bisa disimpulkan, oh ternyata ini kok. Ya. Bukan yang lainnya. Bukan karena keranya. Tapi ada sifat-sifat yang harus diwaspadai. Jadi pesan kepada kita, kok yang ramai dibahas tentang keraknya, dikutuk menjadi kerak? Bukan. Allah ingin menyampaikan kepada kita, ada sifat-sifat yang tidak baik dalam karakter masyarakat ini yang Anda harus waspada. Harus waspada gitu. Makanya diturunkan hadis-hadis Nabi-nya. Itu indah Pak saat bahas itu. Masya Allah, oh rupanya begini. Ya. Tidak dalam konteks mengecilkan atau menjadikan orang Rasul ini ras kerak. Bukan, itu nggak ada hubungannya. Ya. Nanti bahas lagi yang lainnya. Masya Allah, ketika kelompok unta presentasi datang, ternyata banyak keistimewaannya luar biasa. Unta satu-satunya hewan yang punya lensa mata tersendiri. Masya Allah, hewan disebut Safinatus Sahra, kendaraan padang pasir paling canggih. Jadi kalau Anda punya mobil sehebat apapun, lewat padang pasir datang badai, selesai, diam, paksakan mogok. Unta santai aja, terus lensanya muncul, nutup, jalan aja santai. Unta, Masya Allah, itu baru matanya, belum tembolok ya, punya kekuatan dengan izin Allah bisa menampung air, tidak minum dalam 3 bulan. Anda puasa, nggak minum 17 jam, jangan bangga. Unta 3 bulan. Ya, dan tidak merasa sombong, biasa aja. Ya, Masya Allah, biasa aja. Jadi manusia baru cuma nahan 12 jam aja udah mengeluh. Kami 12 jam, unta 3 bulan. Biasa aja gitu. Coba pelajarin, jalan aja. Dan Masya Allah, ketika dia minum itu, dia simpan. Apa fungsinya? Ternyata dia punya keinginan, kekuatan yang dia bangun bisa membantu orang. Orang naik ke punggungnya, dia bawa kemanapun mereka menginginkannya. Ini energi yang dia hasilkan dimanfaatkan untuk kepentingan orang. Binatang bisa begitu, masa manusia tidak? Ya. Belum lagi yang lainnya. Masya Allah, unta itu ternyata punya 2 kaki 2 tangan. Orang kalau melihat cuma 4 kaki ya. Tapi kalau diteliti kata pakar unta, 2 kaki 2 tangan. Sampai Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Masya Allah, pernah membahas juga bayan ini. Ketika membahas turun dari i'tidal ke sujud itu, apakah menggunakan telapak tangan atau lutut, itu dibahas. Masya Allah, kalau Anda bahas orang ini sifat salat Nabi, karya beliau itu indah sekali bahasanya. Ya, depannya tangannya, belakangnya kakinya. Ya, nanti kita bahas lebih jauh ya supaya waktu kita sampai jam berapa malam ini sebenarnya? Habis maghrib. Baik. Yang keempat, itu unta itu hewan paling sensitif di muka bumi, sangat sensitif. Dia akan bersikap ya, dan merespon seperti orang yang menungganginya dan berinteraksi dengannya. Anda kalau lembut, dia akan lembut. Anda kalau kasar, dia akan jauh lebih kasar. Masya Allah, saya beri gambarannya. Kalau Anda naik unta saja, itu orang-orang Arab dulu itu punya syair-syair khusus untuk unta. Jadi kalau unta ingin jalannya lambat, dia akan membacakan rumusnya tawil dalam ilmu arud itu. Tawilun nabudun al-bukhuri fadailu fa'ulun mafa'ilun fa'ulun mafa'ilu kifanabki min dhikra habibin famanzili isaqtul diwa bainat dakhuri fahawmali. Itu kalau ingin santai, maka untanya akan mengikuti irama itu, tenang jalan. Sambil dilihat tuannya begini, jalan lagi gitu. Itu unta. Ya. Tapi kalau pengen cepat, dia akan dikirnya dengan yang ritmenya kencang, cepat memotivasi dia untuk bergerak. Ya. Kadang-kadang dalam perjalanan ingin cepat, dalam pertempuran itu cepat tuh diberikan syair. Suatu safirin bulbuli, ayya jaqul bithmili, al-ma'u wa zahru ma'u, ala zahrulah bil muqri, fa anta ya sayyidi wa sayyidi wa mawli, fa kam tayyumuni wa zayyidun naqli, fa taqtu min adatin fi hadha rajuli, fa qala la fa qala qad buharwili, wal walad wali wali fa qultu lak wal wali fa bayyinu duku ali, qala tawhid kada ila radid bil muqri ka hatan taqaila li tapamitu kencang. Unta Pak, pernah di Tripoli, ini kisah nyata, ada orang yang berbuat buruk pada unta, sering dipekerjakan keras, sering dipukuli. Anda tahu apa yang terjadi? Begitu tuannya tidur, ternyata dia amati dari mana dia datang, dari mana dia berangkat, itu dikejar, ditendang kandangnya, dicari tempat tidurnya, diinjak-injak sampai meninggal. Unta. Ternyata respon kehidupan kita pun seperti itu. Anda bersikap buruk pada orang pun akan buruk. Begitu sebaliknya. Itu baru unta. Maka ketika Allah menciptakan hewan ini menjadi pelajaran bagi kita, maka bagaimana ketika Allah menciptakan manusia yang sempurna?